Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas, siapa ketua kelasnya di sini? Reno? Ya, silakan Reno dipimpin doa. Ya, selesai ya. Oke, silakan kalian cek kanan dan kirinya. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti lengkap untuk hari ini ya. Ya, baik. Sekarang Ibu mau tanya, materi apa yang kita bahas pada minggu lalu? Apakah ada yang masih ingat? Reno? Ya, dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar itu? Yang pertama ada apa? Membunuh. Betul sekali. Yang kedua ada apa? Liwat. Betul. Yang ketiga LGBT. Yang keempat mencuri. Yang kelima judi. Yang keenam memakan harta anak yatim. Yang ketujuh meninggalkan sholat. Betul sekali. Yang kedelapan korupsi. Betul. Yang kesembilan, durhaka kepada orang tua. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pengertian dari liwat itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Sono. Betul sekali. Liwat adalah laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki. Seperti kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut. Betul sekali. Nah, kalau LGBT itu kepanjangannya dari apa? Apa saja? Lesbi, terus gay, terus biseksual dan transgender. Betul sekali. Iya. Berarti anak-anak semua di sini masih mengingat tentang materi yang telah kita bahas pada minggu lalu ya. Oke, kalau begitu Ibu akan lanjutkan materi hari ini. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Betul. Nah, adab berpakaian itu bagaimana sih, Bu? Adab berpakaian itu yang pertama yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Nah, kalau auratnya perempuan, di mana auratnya perempuan? Betul sekali. Semua adalah aurat perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki di mana auratnya? Ya, pusar sampai lutut. Nah, yang kedua, bersih, rapi. Nah, masa kita berpakaian kotor kita pakai lagi? Nggak rapi, model meret. Nah, begitu kan tidak enak dipandang oleh orang lain ya. Nah, iya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tidak terawang. Berarti kita harus memakai pakaian yang tebal. Iya. Kalau kita memakai pakaian terawang ya bagaimana? Ya terlihat ya. Ya tidak boleh. Yang keempat, apa yang keempat? Tidak ketat. Pakaiannya harus longgar, jangan yang ketat-ketat, karena yang ketat itu dapat membentuk lekukan tubuh. Betul sekali. Yang selanjutnya ada berpakaian yaitu tidak berniat untuk sombong. Wah, karena pakaiannya bagus, harganya mahal, niatnya sombong. Wah, mau sombong dulu. Nggak boleh ya. Yang selanjutnya yaitu tidak menyerupai lawan jenis. Nah, tidak menyerupai lawan jenis itu bagaimana, Bu?
Nah, menyerupai lawan jenis itu berarti pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan, pakaian perempuan dipakai oleh laki-laki. Nah, itulah yang dinamakan menyerupai lawan jenis. Tak boleh. Yang selanjutnya, mendahulukan bagian kanan. Benar sekali. Nah, selanjutnya ada manfaat adab berpakaian. Apa saja manfaat dari adab berpakaian? Yang pertama, yaitu melindungi diri dari godaan syaiton. Godaan setan ya. Melindungi diri dari godaan setan. Yang kedua, melindungi diri dari kejahatan. Betul. Kalau kita memakai baju yang sesuai syariat Islam, kita tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahat. Yang ketiga, apa? Yaitu melindungi diri dari sinar ultraviolet. Nah, kalau pakaian terbuka, kita keluar, kita terkena sinar ultraviolet, terbakar tubuh kita ya. Betul sekali. Yang terakhir yaitu ada memuliakan diri, dapat memuliakan diri ya. Diri kita menjadi lebih mulia. Nah, yang kedua ada adab berhias. Nah, adab berhias itu apa saja? Yang pertama yaitu tidak berlebihan. Jadi biasa-biasa saja, tidak boleh dilebih-lebihkan. Yang kedua yaitu sebagai wujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya yang laki-laki akan pergi ke masjid Jumatan, sholat Jumat. Nah, biasanya harus memakai wangi-wangian. Betul sekali. Yang ketiga, memakai produk-produk yang halal. Yang keempat, tidak riak. Maksudnya gimana? Tidak berniat untuk riak. Misalnya kita berhias diri hanya untuk menyombongkan diri. Wah, nanti biar dipuji sama orang lain. Nah, tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu tidak menyerupai orang jahiliyah. Maksudnya bagaimana, Bu? Tidak menyerupai orang jahiliyah. Tidak menor. Wah, harus dandannya menor seperti orang jahiliyah. Ya. Kalau perempuan boleh berhias, boleh dandan, yaitu hanya untuk suaminya, untuk mempercantik dirinya kepada suaminya. Ya, kalau untuk orang lain tidak boleh. Yang selanjutnya ada hal yang perlu dihias. Hal yang perlu dihias itu seperti apa? Ya, membersihkan rambut. Ya, jadi rambut yang gondrong yang tidak karu-karuan dibersihkan, dicukur. Ya, terus membersihkan kumisnya dicukur, mencukur jenggotnya juga, merapikan jenggotnya, memotong kukunya yang panjang harus dipotong. Nah, begitu. Terus mencukur bulu kemaluan juga, bulu ketiak juga. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dihias. Selanjutnya ada manfaat dari adab berhias. Yang pertama, menciptakan keindahan. Karena kalau dipandang oleh orang lain, wah, dia bersih, dia rapi, karena kita sudah menghias diri kita, merawat diri kita. Yang kedua, terjaganya kesehatan. Nah, kalau kita tidak membersihkan rambut, merapikan rambut, mencukur kumis, jenggot, dan lain-lain, nah, nanti bakteri akan menumpuk. Nah, kalau kita bersihkan, kita rapikan, kita akan terhindar dari penyakit. Ya, yang selanjutnya yaitu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya juga menambah kepercayaan diri, karena kalau diri kita bersih, diri kita suci, diri kita rapi, kita akan lebih percaya diri. Selain manfaat, ada juga larangan dalam berhias. Larangan dalam berhias itu seperti apa? Seperti misalnya untuk laki-laki tidak boleh memakai emas, tidak boleh memakai sutra. Ada apa lagi larangannya? Menipiskan alis, bertato, mengkikir gigi, itu tidak boleh.
menyambung rambut. Nah, untuk perempuan-perempuan biasanya tidak boleh menyambung rambut. Wah, itu sangat tidak boleh. Terus merubah ciptaan Allah, itu sangat dilarang itu dalam berhias. Nah, sampai sini Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak, silakan untuk bertanya apa yang tidak dimengerti atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, Tono, ada yang mau tanyakan, silahkan. Ya, Tono bertanya, merubah ciptaan Allah itu seperti apa sih, Bu? Merubah ciptaan Allah itu misalnya, Tono, hidung kamu udah pesek, kamu pengen hidung kamu mancung, jadi kamu operasi. Jadi hidung kamu yang pesek kamu operasi menjadi mancung. Nah, misalnya lagi tubuh kamu yang gemuk, kamu operasi lagi, kamu sedot lemaknya biar kamu jadi kurus. Bentuk muka kamu yang awalnya bulat menjadi lonjong jadi tirus. Nah, itu termasuk merubah ciptaan Allah. Nah, seperti itu yang dinamakan merubah ciptaan Allah. Baik, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada perjalanan. Ada perjalanan yang pertama yaitu pamit. Yaitu selanjutnya berdoa. Jadi sebelum melakukan perjalanan kita harus berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu berjalan sesuai arah. Nah, seperti di negara kita berjalan di arah di tepi sebelah kiri. Nah, kalau di luar negeri ada juga yang berjalan di tepi sebelah kanan. Jadi kita harus mengikuti arah. Nah, selanjutnya menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu jelas. Lampu merah kita harus berhenti, jangan terobos saja. Kalau diterobos akan menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya ada perjalanan seperti apa lagi? Nah, tidak mengganggu orang lain di jalan. Kita naik motor kita lenggak-lenggok begini, jelas itu mengganggu pengendara yang lain. Itu sangat tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya ada manfaat dari perjalanan. Nah, biasanya dapat menghibur diri kita. Misalnya kita lagi stres, jalan-jalan deh biar nggak stres. Jadi manfaatnya dapat menghibur diri kita. Nah, selanjutnya manfaatnya apa lagi? Menambah teman, betul. Nah, misalnya kita melakukan perjalanan naik bis, misalnya sendirian, terus sebelahnya ada orang, kita bisa berkenalan, jadi dapat menambah teman. Terus apa lagi manfaatnya? Menambah wawasan, menambah pengetahuan. Yang selanjutnya ada adab bertamu. Adab bertamu itu seperti apa? Yang pertama mengucapkan salam. Tok tok tok, assalamualaikum, jangan main masuk aja. Yang kedua meminta izin maksimal 3 kali. Misalnya mau ini mau itu, maksimal 3 kali. Yang selanjutnya tidak berlama-lama dalam bertamu. Maksimal bertamu itu berapa hari? Yaitu 3 hari. Yang selanjutnya tidak mengintip. Ingin tahu kamarnya tiba-tiba mengintip, itu tidak boleh. Dan selanjutnya memperkenalkan diri. Misalnya kita bertamu ke rumah orang itu tidak kenal kepada kita. Kalau ditanya Anda siapa, jangan bilang saya, jangan. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita. Saya lulus Bu, saya lulus Pak. Nah, kita harus memperkenalkan diri dengan jelas. Lalu selanjutnya ada manfaat bertamu. Manfaat bertamu itu apa aja? Yang pertama yaitu dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua terjalinnya silaturahmi, karena silaturahmi itu dapat memanjangkan umur. Yang ketiga dapat melancarkan rezeki. Yang selanjutnya adab menerima tamu. Nah, adab menerima tamu ini apa saja? Yang pertama yaitu menyambut tamu dengan wajah yang gembira, tidak dengan wajah yang judes gini, harus dengan wajah yang gembira. Yang selanjutnya yaitu boleh menanyakan identitas
Nah, kalau kita tidak mengenal orang itu siapa, jadi kita boleh menanyakan identitasnya. Yang ketiga, yaitu berjabat tangan bila kondisinya memungkinkan. Nah, kalau ada zamannya COVID-19 kemarin, kita dilarang untuk berjabat tangan. Jadi kita tidak perlu berjabat tangan. Berpelukan jika kondisinya memungkinkan. Ini sama. Yang selanjutnya, memberikan jamuan. Nah, kita harus memberikan jamuan dengan seadanya. Yang selanjutnya, memuliakannya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada manfaat menerima tamu. Apa saja manfaat dari menerima tamu? Yang pertama, misalnya tamu merasa bahagia karena sudah disambut dengan senang hati. Yang selanjutnya, tamu merasa mulia. Oke, dari semua penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, apa masih ada materi yang belum kalian pahami? Sinta mungkin materi apa yang belum dipahami Sinta? Paham? Paham Bu, paham. Tidak ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya acungkan tangannya. Adi mungkin mau bertanya, Adi? Tanya tugas? Malah tanya tugas. Oke, kalau begitu silahkan dibuka bukunya. Iya, buku itu halaman 42 sampai 45. Itu tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan di rumah, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Ya. Oke, Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Selalu terus semangat dalam menuntut ilmu dan semangat belajar yang rajin ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.